Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Di sesi kedua ini kita melanjutkan bab yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Kata beliau, babun qaulullahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala. Itu belum tidak sebutkan judul, belum langsung sebutkan ayat. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Dalam bab ini beliau ingin menjelaskan bahwasannya Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Selain Islam tidak akan diterima walaupun banyak yang melakukannya atau yang menjadi pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Karena Islam adalah apa yang dibawa oleh Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Islam satu-satunya adalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diterima. Itu yang diterima. Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepadanya. Kata Allah, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasul musaddiqul lima ma'akum latu'minun nabih wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin faman tawalla ba'da dhalika faulaika humul fasiqun. Kata Allah, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji yang kuat kepada para nabi. Yang Allah katakan telah saya berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah. Kemudian akan datang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membenarkan apa yang ada bersama kalian. Sungguh kalian harus beriman terhadapnya dan menolongnya. Dan Allah katakan kepada mereka, aqrartum, apakah kalian membenarkan mengakui hal tersebut? Wa aqadtum ala dzalikum isri, dan kalian mengambil janjiku itu.
Qalu, mereka semua berkata, aqrarna, kami mengakui hal tersebut. Qalu fashhadu, qala fashhadu, maka Allah katakan persaksikanlah. Wa ana ma'akum minasyahidin, dan saya termasuk yang bersaksi bersama kalian. Faman tawalla ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang berpaling setelah itu, maka mereka lah orang-orang fasik. Siapa yang berpaling setelah datang Nabi Muhammad SAW, maka mereka lah orang-orang fasik. Karena setelah diutusnya Muhammad SAW, maka agama yang telah lewat itu telah selesai masa berlakunya. Sudah lewat masa untuk beramal dengannya. Wajib beramal terhadap apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW katakan, "Lau kana akhi Musa hayya baina adhurikum ma halalahu illa ayyatba'ani." Kata Nabi, seandainya saudaraku Musa hidup di tengah-tengah kalian, maka tidak halal baginya kecuali mengikutiku. Ini kalau Nabi Musa hidup, apalagi umatnya. Kalau Nabi Musa hidup di tengah kalian ini, setelah saya diutus, tidak halal baginya kecuali mengikutiku. Nah, ini Nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung padanya. Bagaimana lagi umatnya Nabi Musa? Bagaimana lagi kalau umatnya Nabi Musa? Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang diterima oleh Allah. Yang mencari selain Islam tidak akan diterima. Dan nanti di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taji'ul amal yaumal qiyamah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang amalan-amalan pada hari kiamat. Fataji'us sholah, maka datang sholat. Fatakul, dia berkata, ya Rob, ana sholat. Wahai Robku, saya sholat. Fayaqulu innaka ala khair. Maka Allah katakan, kamu berada di atas kebaikan. Ini dikatakan kepada sholat. Fataji'us sadaqah, kemudian datang sedekah. Fatakul, dia berkata, ya Rob, ana sedekah. Dia berkata, wahai Rob, saya sedekah. Maka Allah berkata, innaki ala khair, kamu berada di atas kebaikan. Summa yaji'us siyam, kemudian datang puasa. Fayaqul, dia sama berkata, ya Rob, wahai Rob, ana siyam, saya puasa. Fayaqul innaka ala khair, Allah berkata kamu berada di atas kebaikan. Tsumma taji'ul a'mal ala dzalik, kemudian datang amalan-amalan di atas hal tersebut. Sama berkata saya amalan, saya ini, saya itu. Fayaqulu innaka ala khair, kamu berada di atas kebaikan. Tsumma yaji'ul Islam, kemudian datang Islam. Ini penentu ini. Setiap datang amalan Allah katakan kamu berada di atas kebaikan. Kemudian datang Islam. Fayaqul, dia berkata, ya Rob, antas salam wa anal Islam. Wahai Rob, engkau maha salam dan saya Islam. Fayaqul, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka ala khair. Kamu berada di atas kebaikan. Bikal yaum akhud. Wabika u'tiyah. Dengan sebab mula hari ini saya akan mengambil
dan dengan sebabmu saya akan memberi. Artinya, sedekah kita, puasa kita, sholat kita, itu tergantung Islamnya kita. Qala Allah Ta'ala fi kitabih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Siapa yang mencari Islam sebagai agama, siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima untuknya. Tidak akan diterima untuknya. Artinya, kalau ada orang berpuasa, ada orang sholat, ada orang bersedekah, ada orang beramal amalan kebaikan, tapi bukan muslim, tidak diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Kata beliau rawahu Ahmad. Hadits ini riwayat Imam Ahmad. Wa fis sahih. Dan dalam sahih. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini sudah berapa kali diulang. Siapa yang melakukan amalan tidak di atas perintah kami, maka dia tertolak. Artinya kembali belum menegaskan, selain yang dibawa oleh Nabi, itu tidak diterima. Ada orang sholat, ada orang berpuasa, ada orang bersedekah. Tapi sholatnya tidak seperti sholat Nabi. Puasanya tidak seperti puasanya Nabi. Sedekahnya tidak seperti yang disedekahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau tidak seperti cara sedekahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia beramal tidak sama dengan amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu tertolak. Karena syarat dari amalan harus seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan sholat, kata Nabi, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah sebagaimana kalian melihat saya solat. Bukan sebagaimana kita melihat orang lain. Tapi seperti yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lakukan. Ini yang disebutkan. Maka siapa yang melakukan tidak sama dengan apa yang Nabi lakukan, maka itu ditolak. Tidak diterima. Karena agama ini satu-satunya yang diterima adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu beliau bawakan bab berikutnya lagi. Karena agama ini satu-satunya yang diterima adalah agama Nabi Muhammad. Beliau terangkan dengan jelas babu wujubul istigna'i bimutaba'atihi an kulli ma siwah. Bab wajibnya merasa cukup dengan mengikuti Nabi SAW daripada selainnya. Kita beragama harus merasa cukup dengan apa yang Nabi bawa saja. Tidak boleh kita berlebihan dan tidak boleh juga kita menyepelekan. Harus iktisad. Merasa pertengahan dan merasa cukup dengan apa yang Nabi ajarkan saja. Tidak menambah, tidak juga mengurangi. Beliau sebutkan ayat. Wa qaulullahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad kitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu. Tidak ada yang luput. Ma farotna fil kitab min syai'. Tidak ada yang diluputkan dalam kitab sedikit pun. Iya. Kata Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu,
Tarokana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad 'allamana kulla syai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dalam keadaan beliau telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Dari semuanya. Bahkan datang orang Yahudi kepada Salman Al-Farisi. Katanya Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Kata Salman, bala. Betul. Beliau sebutkan contohnya bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada mereka hatta al-qira'ah. Sampai buang hajat. Jangan ibadah. Buang air saja diajar. Ini kan masalah kecil. Nabi ajarkan kepadanya. Kalau kamu masuk buang air. Terus istinja. Berbersihnya dengan batu, maka tidak boleh kurang dari 3. Itu diajarkan. Sampai masalah batu untuk cebok. Diajarkan. Apalagi masalah ibadah. Masalah sholat. Masalah puasa. Masalah zakat. Masalah haji. Semuanya telah disebutkan. Makanya Nabi SAW katakan, Taroktukum alal baydo. Saya meninggalkan kalian di atas syariat yang putih bersih. Lailuha kanahariha. Malamnya itu sama dengan siangnya. Saking terangnya. Jelas. Semua sudah jelas. Haramnya sudah jelas. Sebagaimana halalnya sudah jelas. Iya. Sebagaimana halalnya sudah jelas. Karena kitab yang diturunkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita segala sesuatu. Semuanya. Tidak ada lagi yang luput. Tidak ada lagi yang luput dari perkara agama. Kata beliau rawan Nasa'i wa ghairuhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan selainnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a fi yadi Umar ibn al-Khattab. Bahasanya beliau pernah melihat di tangannya Umar ibn al-Khattab waraqatan min Taurah. Umar ibn al-Khattab memegang beberapa lembar dari Taurah, isinya Taurah. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Belum pegang. Faqal, maka kata Nabi kepada Umar ibn Khattab, amutahawwikuna ya ibn Khattab? Apakah kamu masih ragu wahai ibn Khattab tentang agama Islam sehingga butuh diambil lagi dari Taurat? Iya. Laqad ji'tukum biha bayda nakiyah. Saya telah datang kepada kalian dengan sesuatu yang putih bersih. Laukana Musa hayyan. Seandainya Nabi Musa hidup. Wattaba'tumu wataroktumuni dolaltum. Bayangkan Nabi ini. Seandainya Musa hidup. Kalian mengikutinya dan meninggalkan saya, kata Nabi SAW. Maka kalian sesat. Ini hati-hati. Jangan ulama, kiai. Nah, Andre Gurutta. Kita lebih pilih daripada Nabi SAW. Nabi Musa saja. Kalau ada mengikutinya. Setelah Nabi datang. Maka kalian sesat. Yang mengatakan sesat Nabi SAW. Yang mengatakan sesat Nabi SAW. Ini Musa. Orang yang Allah berbicara langsung dengannya. Nabi Musa. Iya, apalagi hanya orang yang sekedar bilang, saya telah bermimpi. Bukan Nabi. Iya, saya telah bertapa. Atau saya telah mendapatkan ilmu laduni. Apalagi orang yang seperti itu. Hanya bilang mimpi. Ini Nabi Musa. Langsung berbicara langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berbicara kepadanya. Dan dia mendengarnya. Dia mendengarnya. Kekasih Allah. Termasuk ulul azmi. Rasul. Dari Rasul Allah yang utama.
Tapi bersamaan dengan itu kata Nabi, kalau Nabi Musa hidup, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkan saya, dolaltum, kalian sesat. Kalian sesat. Ini perlu kita ketahui. Jangan sampai kita hanya mengetahui agama Islam utama dan kita tidak paham bahwa Islam yang utama ini ada syarat dan ketentuannya, kita akan mendapatkan keutamaannya. Kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW baru kita mendapatkan keutamaan. Adapun hanya sekedar bilang Muslim tanpa mengikuti Nabi, itu bukan. Itu bukan Muslim. Ini harus kita pahami. Ini kata Nabi SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi kalimat sesat ini bukan hanya sekedar bilang, wah kalimatnya ini salafi orang Wahabi. Nah, ini Nabi SAW. Kalau kita menyalahkan kata sesat, bid'ah, berarti kita menyalahkan Nabi. Karena Nabi juga mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu apa? Sesat. Nanti akan datang hadisnya. Ini Nabi katakan kalian sesat kalau kalian mengikuti Musa dan meninggalkan saya. Padahal Nabi Musa, Nabi Allah. Cuma kenapa dikatakan sesat? Lewat masanya. Masanya Nabi Musa sudah lewat dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Syariat sudah diperbaharui. Yang lama sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diutus Nabi Muhammad SAW tidak boleh lagi kita memilih. Kecuali mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi pilihan. Wafi riwayatin dalam riwayat. Dalam riwayat dikatakan laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Seandainya Musa hidup, maka tidak ada kelonggaran untuknya kecuali mengikutiku. Tidak ada kelonggaran. Kecuali mengikutiku, kata Nabi SAW. Faqala Umar, maka apa yang dikatakan oleh Umar, ini harus kita contoh ini. Inilah sikap kita ketika datang kepada kita hujah Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita mau selamat, maka berkata Umar, raditu billahi robban. Saya ridho Allah sebagai Rabbku. Wabil islami dina. Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya. Dan Muhammad sebagai nabiku. Orang kadang mudah bilang, saya ridho Islam agamaku. Tapi kadang, ya, tidak ridho kalau Muhammad sebagai panutannya. Ini harus. Harus kita ridho Allah sebagai Rabb kita, Islam agama kita, Muhammad nabinya. Muhammad nabinya. Harus seperti itu kalau kita mau selamat. Karena agama Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya tertolak. Yang lainnya ditolak. Ini yang belum tegaskan di dalam bab ini. Kemudian beliau sebutkan bab berikutnya lagi. Bagaimana kalau ada orang keluar dari seruan Islam, keluar dari penamaan Islam. Karena agama ini satu-satunya agama yang diterima hanya Islam. Gimana kalau ada orang keluar dari seruan Islam? Beliau sebutkan bab ini. Babu maja'a fil khuruji an da'wal Islam. Bab apa yang datang, keterangan tentang orang yang keluar dari penamaan Islam. Dia lebih suka bernama dengan nama yang selain Islami. Apa hukumnya seperti ini? Beliau sebutkan ayat. Demikian pula hadits dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa tercelanya orang bersandar kepada selain Islam. Kata beliau, wa qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwa sammakumul muslimina min qabl. Dialah yang dinamakan oleh kalian sebagai muslim sebelumnya. Sebagai muslim sebelumnya.
Dinamakan sebagai muslim sebelumnya karena dakwah Rasul. Dakwah Nabi Allah Subhanahu wa taala semuanya mengajak kepada Islam. Semuanya mengajak kepada penghambaan hanya kepada Allah dan meninggalkan penghambaan kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Walaqad ba'atna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan yang namanya tagut. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelummu dari seorang rasul pun, kecuali pasti kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali saya, kata Allah. Maka sembahlah saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini seruan seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Iya. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jika ingin berada di atas agama para nabi dan para rasul, maka kita harus beragama dengan agama Islam. Ya, hanya tunduk kepada Allah, tidak kepada selainnya. Tidak kepada selainnya. Siapa yang berlepas diri dari hal tersebut, maka telah berlepas diri dari keislamannya. Kata beliau Anil Harith Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala amurukum bi khamsi. Dari Al-Harith Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, amurukum bi khamsin. Saya memerintahkan kalian dengan 5 perkara. Allahu amaroni bihin. Allah yang memerintahkan saya 5 itu. Kata beliau as-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan taat kepada pemimpin. Wal jihad. Dan berjihad kalau ada seruan jihad. Wal hijrah. Dan berhijrah. Meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam. Meninggalkan dosa kepada ketaatan. Meninggalkan maksiat kepada kebaikan. Karena hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang kepada yang diperintah. Wal jamaah. Dan saya perintahkan kepada kalian untuk selalu berada di atas jamaah. Jamaah para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu man khalafal jamaah kida shibron. Karena sesungguhnya siapa yang menyelisih jamaah walaupun 1 jengkal, faqad khala'a ribaqatal Islam min unuqih. Maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Illa yarji', kecuali dia kembali lagi. Kecuali dia kembali lagi. Siapa yang keluar di atas Al-Quran dan Sunnah, di bawah pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah keluar melepas ikatan Islam dari lehernya sampai dia kembali. Kemudian Nabi jelaskan, wa man da'a bida'wal jahiliyah. Siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Seruan jahiliyah itu ta'assub buta. Menyeru bukan kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kepada kelompok, pendapat. Fa'innahu min jusad jahannam. Hati-hati. Sesungguhnya dia termasuk dari bangkai-bangkainya jahannam. Kalau ada yang seperti itu. Faqala rajulun, berkata seorang lelaki, ya Rasulullah, wa in shalla wa shoma. Wahai Rasulullah, walaupun orang itu berpuasa, sholat dan berpuasa.
Walaupun orang itu sholat dan berpuasa. Qal wa in shalla wa shoma. Walaupun orang itu dia sholat dan berpuasa. Jadi tidak cukup kita bilang sholat, puasa. Tapi kalau ada seruan, kita malah seruannya seruan fanatik suku. Bukan di atas Quran dan Sunnah. Kita ajak orang kepada suku saja. Kepada pendapat kita sendiri. Bukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu seruan jahiliyah. Itu seruan jahiliyah. Kata Nabi, fad'u bida'awallah. Alladhi sammakumul muslimin al-mu'minina ibadallah. Maka ajaklah orang dengan seruan Allah yang kalian sebutkan muslim, mukmin, wahai hamba-hamba Allah. Jadi kalau kita mengajak orang, kita ajak orang ke Islam, bukan ajak ke kelompok kita. Iya, bukan. Kita ajak orang kepada Quran dan Sunnah. Kita ikat orang dengan qala Allah, qala Rasul. Jangan ikat orang dengan ucapan kita. Iya. Nah, itu salah. Itu seruan jahiliyah. Kalau kita mengajak orang, ajak orang kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan kepada yayasan. Bukan kepada madhab tertentu. Bukan kepada kelompok. Iya. Kita ajak manusia untuk kembali kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seruan kepada selain Quran dan Sunnah. Itu adalah seruan jahiliyah. Itu adalah seruan jahiliyah. Yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau sebutkan wafis sahih. Dan di dalam sahih. Itu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Man faraqal jama'ah kida shibrin. Famata famitatuhu jahiliyah. Siapa yang berpisah dengan jamaah. Kelompoknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berdiri di atas Quran dan Sunnah. Kemudian dia meninggal. Dia menyelisih itu walaupun sejengkal dan dia meninggal. Maka dia mati jahiliyah. Maka dia mati jahiliyah. Ini bahayanya. Kalau kita menyeru orang bukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahayanya juga menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Iya. Dan belum bawakan setelahnya hadits yang tercelanya menyeru kepada seruan jahiliyah. Beliau berkata wafihi dan di dalamnya juga itu dalam sahih juga. Nabi SAW bersabda abida'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah seruan jahiliyah sementara saya ada di tengah-tengah kalian? Maksudnya setelah adanya Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak boleh lagi kita ajak orang kesukuan. Iya, karena tidak ada perbedaan. Kata Nabi SAW, antara Arab dan Ajam. Tidak ada perbedaan antara yang berkulit putih dan berkulit hitam. Kecuali dengan takwa. Tidak ada lagi perbedaan. Yang membedakan kita antara yang satu dengan yang lain, itulah ketakwaan. Itulah ketakwaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha." Sungguh kami ciptakan kalian, ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila
Kami jadikan kalian bersuku-suku dan kalian berkelompok-kelompok bersuku-suku. Lita'arofu, itu untuk saling mengenal saja. Itu untuk saling mengenal saja. Ada orang Jawa, ada orang Makassar, ada Sulawesi, ada Bugis, ada Mandar. Itu untuk saling kenal. Bukan untuk berfanatik. Oh, kalau orang Jawa, saya cuma bantu orang Jawa saja. Saya cuma cinta orang Jawa saja. Sebaliknya lagi orang Bugis, saya cuma cinta orang Bugis saja. Orang Jawa bukan. Iya. Nah, itu untuk mengenal saja. Nabi SAW berkhutbah di haji terakhir. Di haji wada. Beliau sampaikan kepada para sahabat. Bahwasannya tidak ada lagi perbedaan antara orang Arab dengan non-Arab. Tidak ada lagi perbedaan antara yang berkulit putih dan berkulit hitam. Illa bitaqwallah, kecuali dengan bertakwa kepada Allah. Makanya kata Allah di ayat tadi itu, di penutupnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh, yang mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwanya. Adalah yang bertakwanya. Makanya tidak boleh lagi ada seruan jahiliyah. Oh, ini kalau yang ikut di kelompok ini hanya orang-orang begini saja. Tidak. Itu ajakan jahiliyah. Agama ini agama rahmatan lil alamin. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta. Bukan milik kelompok tertentu. Bukan milik kelompok tertentu. Iya. Siapa yang menyelisih itu maka dia telah menyeru dengan seruan jahiliyah. Qala Abul Abbas, kata beliau berkata Abul Abbas, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kullu ma kharaja an da'wal Islam wal Quran min nasabin au baladin au jinsin au madhabin au tariqatin fahuwa min azail jahiliyah. Setiap yang keluar dari ajakan Islam, setiap yang keluar dari ajakan Al-Quran, berupa penyandaran kepada suatu negeri, atau suatu jenis, atau satu madhab, atau satu thariqah, seperti orang-orang sufi, maka itu termasuk azail jahiliyah, penyandaran-penyandaran jahiliyah. Iya, kata Syekh Shalih Al Fauzan, la yajuz an nata'assab laha. Belum berbicara terkait dengan madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Karena ada 4 madhab. Ada madhab Hanafi, pengikut Abu Hanifah. Ada madhab Maliki, pengikut Imam Malik. Ada madhab Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i. Ada madhab Hambali, pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Beliau berkata, la yajuzu an nata'assab laha. Tidak boleh kita berta'assub terhadap madhab itu. Fanatik buta. Pokoknya kalau bukan Syafi'i saya tidak mau terima. Iya. Atau yang Hambali bilang, kalau bukan Hambali saya tidak mau terima. Maliki juga bilang begitu. Hanafi juga begitu bilangnya. Kata beliau, la yajuzu an nata'assab laha. Tidak boleh kita berfanatik buta terhadapnya. Inna manakudu bid dalil. Perhatikan ini kata Syekh Shalih Al Fauzan. Sungguh yang wajib bagi kita mengambil dalil. Dapat madhab, apa dalilnya? Kalau sahih kita ambil. Kalau tidak sahih kita buang. Karena Imam Malik juga bilang begitu. Tidak mengajarkan muridnya untuk langsung mengambil semua yang beliau ucapkan. Beliau cuma katakan semuanya bisa kita terima, bisa kita tolak. Kecuali pemilik kuburan ini, Nabi Muhammad SAW. Demikian pula Imam Syafi'i. Rahmahullah. Iya. Tidak boleh kita bertaklid dengannya. Beliau katakan, innama na'khudhu bid dalil. Ini
nasihat terbaik dari Syekh Shalih Al-Fauzan bagi setiap orang yang sekarang kadang ta'assub, fanatik buta dengan madhab. Pokoknya saya harus Syafi'i. Ada sebagian orang begitu sekarang. Diikuti oleh para pelajar penuntut ilmu. Kasihan. Mereka berbicara seperti itu seakan-akan mereka yang paling jago. Ini Syekh Shalih Al-Fauzan. Iya. Dia habiskan umurnya untuk Islam. Penelitiannya lebih tinggi daripada kita. Jauh. Lihat kata beliau. Innama nakhudhu bid-dalil. Kita mengambil dalil saja. Wa ma wafaqad dalil aqad nabi. Apa yang bersesuaian dengan dalil kita ambil. Begini caranya. Kalau ada dalil yang sahih yang cocok, kita ambil. Sawaun kana qaulu imamina au qaulu ghairihi. Masya Allah. Sama saja apakah itu adalah pendapat imam kita. Antum madhabnya Syafi'i. Punya dalil, ambil. Itu pendapat imam kita. Au ghairihi atau selainnya. Yang penting dalil. Jangan fanatik buta dengan imamnya antum. Wa kullul ulama a'immah walillahil hamd. Setiap ulama itu imam. Bagi kita. Kullu ulama ahli sunnah a'immah. Setiap ulama sunnah itu imam. Imam Abu Hanifah, ulama sunnah. Imam Malik, ulama sunnah. Imam Syafi'i, ulama sunnah. Imam Ahmad, ulama sunnah. Semua itu imam kita. Iya. Pak Abu Hanifah imamun lana. Perhatikan baik-baik ini. Abu Hanifah itu imam kita. Wa Syafi'i, wa Malik, wa Ahmad, a'immatun lana. Syafi'i, Malik, Ahmad, itu imam kita. Idzalah halanad dalil, sawa'un kana ma imami au ma imamik, fahul muttaba. Subhanallah. Ini namanya yang munsif, ini yang adil. Iya. Tidak adil kalau kita hanya bilang, oh pokoknya Syafi'i sajalah saya. Tidak mau ikut yang madhab tarjih. Sebagian orang. Iya. Kadang orang yang begitu bilang, ngomongnya bahasa Arabnya saya tidak selesai. Tapi sudah bilang begitu. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kalau datang kepada kita dalil, sama saja apakah itu bersama imam kita atau imam kamu, imam saya atau imam kamu. Maka itulah yang diikuti. La nata'assab li ra'yi imamin au madhabi imamin. Bal natamassaku bil haqqa. Kita tidak boleh berta'assub dengan madhab pendapat seorang imam. Atau pendapat madhabnya seorang imam. Bahkan kita berpegang dengan al-haq. Masya Allah. Ini harus kita lakukan. Kapan masing-masing kita, oh saya pokoknya hanya mengajak orang kepada Syafi'iyah. Dakwah jahiliyah. Oh pokoknya saya hanya mengajak kepada madhab Hambali. Salah. Iya. Tidak boleh. Yang boleh seperti itu tuh kepada Rasulullah. Saya hanya mengajak kepada Rasulullah. Itu baru pas. Saya hanya mengajak kepada Quran. Itu baru pas dengan Islam. Itu baru cocok dengan Islam. Iya. Ini yang kita ajarkan. Kemudian kata beliau ballamma ikhtasama muhajiriyu wa ansariyu. Qala al-muhajiru. Bahkan kata beliau tatkala berselisih antara orang muhajir dan orang ansor. Berkata orang muhajirin, ya lal muhajirin. Maka mereka seru kelompoknya. Wahai orang-orang muhajirin. Ketika berselisih ada seorang ansori berselisih sama seorang muhajir. Maka orang ansori, orang muhajir bilang, wahai orang-orang muhajir. Dia panggil kelompoknya. Orang ansor juga bilang, wahai orang-orang ansor. Dia panggil kelompoknya. Qala, kata Nabi langsung. Abidakwal jahiliyah. Apakah kalian mengajak keseruan jahiliyah? Padahal, coba bayangkan. Nama ansor, muhajir ada di Quran. Tapi kalau dengan itu kita berta'assub, kita berfanatik buta, itu tercela. Nabi SAW mencelanya. Apakah dengan seruan jahiliyah?
Wa ana baina adhurikum. Sementara saya ada di tengah-tengah kalian. Wa ghadiba lidzalika ghadaban syadida. Dan Nabi SAW marah karena sebab hal tersebut dengan marah yang sangat. Bayangkan, apalagi sekarang kalau kita mau berta'assub dengan nama yang tidak syar'i. Dengan nama yang tidak syar'i. Nama Syafi'i tidak syar'i. Kita bersandar kepadanya. Kalau kita berta'assub, adapun hanya untuk mengenal, pengenalan saja, bukan untuk berta'assub. Tidak ada masalah. Karena sekedar untuk pengenalan. Bukan untuk berta'assub. Kalau berta'assub itu tercela. Itu tercela. Iya. Setelah itu beliau sebutkan bab kita tidak boleh mengajak orang kepada seruan jahiliyah. Beliau katakan babu wujubid dukhul fil islami kullihi wa tarki ma siwa. Bab wajibnya kita masuk dalam Islam secara menyeluruh dan meninggalkan yang selainnya. Ketika kita sudah tahu Islam itu agama utama. Islam itu adalah satu-satunya agama yang harus kita berpegang dengannya. Maka wajib kita masuk dalam Islam itu dengan secara menyeluruh. Tidak boleh setengah-setengah. Oh kalau dalam bab ibadah saya ambil Islam. Dalam bab fikih lain lagi. Muamalah lain lagi. Tidak boleh. Beliau sebutkan waqaulullahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman. Masuklah dalam Islam secara menyeluruh. Tidak boleh mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Karena orang yang seperti itu kafir. Yang mengambil sebagian dan meninggalkan yang lain. Itu kafir. Itu adalah kafir. Keluar dari Islam. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulih. Wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulih. Wa yakuluna nu'minu biba'din wa nakfuru biba'din. Wa yuriduna ayyattakidu baina dhalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqa. Yang mengatakan kafir bukan saya barusan. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Mereka ingin membedakan antara Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kita beriman kepada sebagian dan kita kafir sebagiannya. Kita beriman kepada sebagian, sebagiannya enggak. Mereka ingin menjadikan hal tersebut sebagai jalan keluar untuk mereka lari. Kata Allah, mereka itulah orang kafir sebenarnya. Seorang tidak boleh membedakan. Seorang tidak harus beriman, dia harus beriman kepada seluruhnya. Tidak boleh dia bedakan. Semuanya itu datang dari Allah. Kita harus katakan amanna bih kullun min indi rabbina. Selama itu Al-Quran, hadis sahih, kita bilang kami beriman terhadapnya. Semuanya dari Rabb kita. Karena Al-Quran dari Allah, hadis juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang mewahyukan kepada nabinya. Karena Nabi kita Muhammad SAW tidak berucap dari hawa nafsu. Kalau belum berucap itu dari Allah subhanahu wa ta'ala wahyu. Yang diwahyukan kepadanya. Kita harus beriman kepadanya seluruhnya. Itu dia. Kalau masalah melakukannya sesuai kemampuan. Kan kalau ada perintah lakukan sesuai kemampuan saja. Yang penting jangan diingkari. Jangan diingkari. Ada perintah Quran, saya percaya. Ada larangan dalam Al-Quran, saya percaya. Itu tidak baik, itu larangan. Masalah kita melakukannya, mampu atau tidak, sesuai dengan kemampuan kita. Fattakullaha mastata'tum, kata Allah. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan juga Nabi SAW bersabda, Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya perintahkan kalian kepada suatu perintah, lakukan semampu kalian.
Lakukan semampu kalian. Ini Masya Allah. Iya, yang penting jangan dibedakan. Masuklah Islam secara menyeluruh. Dohir dan batin kita sama. Sebagaimana kita singgung tadi di sesi pertama. Dohir kita Islam. Batin juga kita Islam. Jangan sampai dohir kita Islam tapi batinnya tidak. Atau batin kita Islam tapi dohirnya tidak. Harus secara menyeluruh. Kita masuk dalam Islam. Iya. Karena ini ajakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai kita hanya beriman kepada sebagian, tidak kepada sebagian yang lain. Menyebabkan kita hina di dunia. Di akhirat kita mendapatkan siksaan yang sangat menyakitkan. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran. Mencela orang-orang yang seperti itu. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Hati-hati. Apakah kalian beriman terhadap sebagian kitab, kafir terhadap sebagian yang lain? Tidak ada balasan bagi orang yang melakukan seperti itu kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Kalau antum melihat ada orang setengah-setengah, iya, di kehidupan dunia ini, jangan heran kalau dia hina. Karena orang yang seperti itu, Allah katakan, yang melakukan seperti itu tidak ada balasannya kecuali khizyun, kehinaan dalam kehidupan dunia. Mungkin dia berbangga di hadapan manusia karena takut celaan, akhirnya dia meninggalkan perintah. Atau dia melakukan larangan. Dia mungkin berbangga, tapi di sisi Allah dia hina. Hina di dunia. Di akhirat, kata Allah, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Pada hari kiamat, mereka akan dikembalikan kepada siksaan yang sangat menyakitkan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai daripada apa yang kalian lakukan. Dan sampai kita merasa aman, oh Allah tidak lihat saya. Tidak. Semua gerak-gerik kita Allah perhatikan. Allah lihat dan kita akan bertanggungjawabkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan sebesar darah berupa kebaikan dia akan melihatnya. Dan siapa yang melakukan sebesar darah berupa keburukan dia akan melihatnya. Semuanya akan hadir di hadapan kita nanti di hari kiamat. Jangan sampai kita lalai. Gara-gara dunia yang sebentar ini, kita meninggalkan agama kita yang selamanya nanti kehidupan berikutnya. Iya. Ingat, kita hidup di dunia ini itu jarang melewati 60-70 tahun. Sedikit orang 100, apalagi 200 tahun. Apalagi 200 tahun. Artinya kita hidup sedikit. Sebentar sekali. Jangan sampai gara-gara itu kita meninggalkan yang membuat kita mulia. Yang membuat kita mulia dunia akhirat. Yaitu keimanan dan kepercayaan kita terhadap seluruh yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Seluruh yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita di ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah dalam Islam secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Iya. Jangan pedulikan celaan orang-orang yang mencela. Cercaan orang-orang yang mencerca. Itu masalahnya.
Masalahnya dia. Masalahnya nanti kita sendiri yang masuk di kuburan. Kita tidak masuk dengan orang yang mencela itu. Ke kuburan kita. Kita tidak masuk dengan orang yang mencaci maki kita ke kuburan kita. Kita hanya masuk sendiri dengan amalan yang kita lakukan. Dengan amalan yang kita lakukan. Ini yang perlu kita perhatikan. Kita Muslim. Untuk mendapatkan keutamaan Islam, harus ini kita ikuti. Iya. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah dalam Islam secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Iya. Kita harus masuk secara total ke dalam Islam kita. Ini yang perlu, ini ajakan untuk semua orang. Laki-laki ataupun perempuan. Sama kita. Diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam Islam secara menyeluruh. Kemudian beliau berkata wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam taro ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tidakkah kamu melihat orang yang menyangka dia beriman kepadamu, kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada yang diturunkan sebelummu. Setelah ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Tapi kalau masalah berhukum, dia mau berhukum kepada tagut. Dia percaya kepada Nabi Muhammad. Dia juga percaya kepada kitab sebelumnya. Tapi kalau berhukum tidak ke Islam. Kalau berhukum tidak juga ke agamanya. Tapi malah ke yang lain. Malah ke yang lain. Ini namanya tidak masuk dalam Islam secara menyeluruh. Karena hanya mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Yang cocok dengan hawa nafsu diambil, yang tidak cocok ditinggalkan. Hati-hati. Iya. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dengan tegas kepada Nabi kita Muhammad SAW, sesungguhnya orang-orang yang membedakan agama mereka, yang membeda-bedakan, mereka berkelompok-kelompok, kamu bukan dari mereka sedikit pun. Jadi Allah katakan, kamu wahai Muhammad bukan bagian dari mereka. Bukan bagian dari mereka. Ini kalau ada orang membeda-bedakan. Iya. Ini harus hati-hati. Wa qala Ibnu Abbas. Dan belum berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala, hari tatkala wajah-wajah itu bersinar. Dan ada juga wajah-wajah yang hitam. Kata beliau, tabyaddu wujuhi ahli sunnah wal itilaf. Berseri-seri, bersinar wajahnya ahli sunnah. Orang-orang yang mengikuti sunnah. Wal itilaf, dan bersatu di atasnya. Wa taswaddu wujuhi ahli bid'ah wal ikhtilaf. Dan akan menghitam wajah-wajah ahli bid'ah dan orang-orang yang suka berselisih. Akan menghitam wajah ahli bid'ah. Orang yang mengada-ngada di atas agama Allah itu akan datang nanti di hari kiamat dalam keadaan wajah mereka menghitam. Wajah mereka menghitam. Ini ayat adalah ayat dalam surat Ali Imran. Setelah banyak ayat sebelumnya. Setelah banyak ayat sebelumnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dimulai dengan ayat di 100. Ini kan ayat di Ali Imran ayat 106. 106.
105, 106. Sebelumnya, dimulai dari ayat 100, Allah ingatkan. Jadi ada 6 ayat. Allah katakan di awal, Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati sekelompok dari ahli kitab, dari orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian, maka mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah keimanan. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Bagaimana kalian kafir sementara dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, di tengah kalian ada Rasulnya. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ayat yang biasa kita baca. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Iya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah seluruhnya, jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ketika sebelumnya kalian bermusuhan, kemudian Allah lembutkan antara hati kalian, satukan. Fasbahatum bi ni'matihi ikhwana. Maka kalian menjadi bersaudara dengan sebab nikmatnya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadakum minha. Kalian sebelumnya berada di penghujung neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar supaya kalian berpetunjuk dengannya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah kalian menjadi umat yang selalu mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Mengajak orang kepada ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai, yang berselisih. Waqtalafu, dan berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka petunjuk, kejelasan. Wa ulaika lahum adzabun azim. Bagi mereka itu adab yang besar. Wa ulaika, setelah itu langsung yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari kiamat maka akan ada wajah yang berseri-seri putih dan akan ada wajah yang hitam. Iya, itu orang-orang yang keluar dari ajakan Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada ajakan-ajakan, seruan-seruan jahiliyah yang mengajak kepada ta'assub kepada orang tertentu, bukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau berkata, An Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadban na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan kana fi ummati man yasna'u dzalik naudzubillah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa dari umatku, apa yang datang terhadap Bani Israel persis sama. Setapak demi setapak.
Hatta sampai kata Nabi, seandainya ada di Bani Israel yang mendatangi ibunya secara terang-terangan. Kalau ada di ahli kitab sebelumnya mendatangi ibunya, menzinai ibunya secara terang-terangan walaupun itu tidak diterima oleh akal sehat. Tapi ini taklidnya, akan ada yang seperti itu nanti. Iya. Kalau ada dari mereka yang mendatangi ibunya terang-terangan, kana fi ummati may yasna'u dzalik, akan ada di umatku yang melakukan itu juga. Tasyabuh. Lebih menganggap baik apa yang dilakukan oleh orang kafir daripada Islam. Kalau Islam dianggap ketinggalan zaman. Ini bahaya. Yang modern adalah yang kafir. Akan ada yang seperti itu. Wa inna bani Israel tafarraqat ala thintain wa sab'ina millah. Bani Israel itu akan terpecah menjadi 72 golongan. Wa taftariqu hadhil umma ala salafin wa sab'in. Dan akan berselisih umat ini menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya di neraka. Ini ancaman. Semuanya di neraka. Illa millatan wahidatan, kecuali satu saja. Satu ini yang kita harus cari. Satu ini yang kita usahakan. Iya. Jangan peduli walaupun sedikit. Kita harus cari ini yang satu. Nabi sebutkan ciri-cirinya. Bukan warna kulit. Bukan daerahnya. Tapi ciri-ciri yang umum. Kata Nabi. Para sahabat bertanya. Qalu man hiya ya Rasulullah. Siapa itu yang selamat wahai Rasulullah? Qal ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang berada seperti saya berada di atasnya dan para sahabatku. Kita akan selamat kalau kita sama dengan Nabi SAW dan para sahabat. Kapan kita menyelisih Nabi, maka kita masuk di salah satu itu 73. Dari 72 itu tadi. Karena dari 73 itu satu yang selamat. Nabi tidak bilang siapa namanya. Yang penting cirinya, walaupun dia sendiri di kampung pedalaman. Yang penting dia berada di atas apa yang Nabi pegang dan para sahabat. Nabi SAW dan para sahabat, mereka hanya mementingkan Al-Quran dan Sunnah daripada pendapat. Daripada pendapat. Kalau ada Quran, kalau ada Sunnah, itu yang mereka besarkan. Kita akan selamat dari golongan yang tercela kalau kita berada di atas itu. Bukan yang berada di atasnya imam madhab kita. Oh, saya akan selamat kalau Hambali. Saya akan selamat kalau Syafi'i. Saya akan selamat kalau Maliki. Saya akan selamat kalau Hanafi. Tidak. Kata Nabi, kamu akan selamat kalau kamu berada di atas apa yang saya pegang dan para sahabat. Ini harus kita usahakan. Dalam hidup ini kita berusaha bagaimana kita berada di atas apa yang Nabi pegang. Kita berusaha untuk sholat seperti yang Nabi sholat. Yang Nabi lakukan. Kita berusaha untuk melakukan amalan-amalan seperti yang Nabi lakukan. Kata Nabi, kalau tidak bisa sesempurna Nabi, kata Nabi, qoribu wasaddidu. Dekati dan berusaha istiqomah. Tidak mungkin bisa kita langsung seperti persis Nabi SAW. Susah. Iya, susah. Tapi kata Nabi, qoribu, dekati. Wasaddidu, berusahalah untuk istiqomah di atas hal itu. Ini yang kita lakukan. Kalau mau selamat. Iya, kalau mau selamat. Daripada kita bilang, oh jemaah ini adalah saya yang dimaksud. Maksudnya, oh ini jemaah ini adalah jemaah tablik. Misalnya. Nah, itu terlalu berani. Karena Nabi tidak sebut jemaah tablik. Tidak ada. Disebutkan. Tidak bisa kita bilang begitu. Nabi cuma katakan, yang selamat itu, yang berada di atas apa yang saya pegang. Dan para sahabatku. Itu yang selamat. Walaupun kita sendiri. Dimanapun itu.
Kalau kita seperti yang Nabi pegang, maka kitalah yang selamat. Maka kitalah yang selamat. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata beliau, rahimahullah, fal yata'ammal al-mu'min. Maka hendaklah seorang mukmin itu memperhatikan alladzi yarju liqa Allah. Hendaklah seorang mukmin yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, memperhatikan kalam as-shadiq al-masduq, ucapannya yang benar dan yang dibenarkan. Itu Nabi Allah Subhanahu wa taala. Fi hadzal maqam, di tempat ini, khususan qauluhu, secara khusus ucapan beliau, ma ana alaihi wa ashabi, yang selamat adalah yang berpegang seperti yang saya pegang dan para sahabatku. Itulah yang selamat. Yang berpegang apa yang saya pegang dan para sahabatku. Dan para sahabatku. Ini harus kita perjuangkan. Iya. Bagaimana kita mempelajari dan selalu mempraktekkan apa yang mereka sebutkan. Ini mewajibkan kita, ucapan Nabi ini mewajibkan kita untuk belajar. Karena kita tidak hidup di masa Nabi sehingga bisa melihat langsung. Kita hidup sekarang di tahun 1444 Hijriah. Artinya sudah kita sekarang ini hampir pertengahan abad ke-15. Hampir pertengahan dari abad ke-15. Mulai dari hijrah Nabi SAW. Artinya jauh sekali kita dari masa Nabi. Artinya tidak bisa kita lihat Nabi SAW bagaimana beliau beramal. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah belajar. Mempelajari bagaimana Nabi sholat, bagaimana cara Nabi berpuasa, bagaimana cara Nabi berhaji, bagaimana cara Nabi berzakat, bagaimana Nabi SAW bahkan caranya berwudu, bagaimana Nabi mandi junub, mandi suci dari haid, yang disebutkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Bagaimana Nabi SAW berbuka, bagaimana Nabi bersahur. Iya. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan para sahabat adzan, iqamah. Kan itu semua diajarkan. Semua diajarkan. Ini sekarang yang wajib kita lakukan. Karena tidak mungkin kita bisa berada di atas apa yang Nabi pegang dan para sahabat tanpa kita belajar. Tanpa kita belajar. Ini adalah yang harus kita pahami bersama. Karena kata beliau, ya lihadil mau'idah. Lawa faqat minal qulubi hayata. Duhai, betapa agungnya ini nasihat dari Nabi SAW. Kita beliau katakan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73. Yang selamat cuma satu dan beliau sebutkan cirinya. Agungnya ini nasihat. Iya. Seandainya hati itu hidup, maka akan bisa menerimanya. Seandainya hati hidup. Cuma kan banyak orang hatinya mati. Bahkan kadang orang membenci yang Nabi SAW ajarkan. Banyak orang lebih suka menghidupkan bid'ah daripada menghidupkan sunnah. Lebih banyak yang memerangi sunnah daripada yang memerangi bid'ah. Kenapa? Hati tidak hidup. Orang-orang tidak paham keutamaan agama Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang dibawa
oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang wajib bagi kita untuk mengajak orang kepada yang benar, kepada yang hak. Kita tidak boleh membenarkan kesesatan mereka. Ya kalau bidah kita bilang bidah. Tidak perlu kita bermanis muka. Tidak boleh kita membiarkan orang mengikuti sesuai dengan pandangannya saja. Tidak, harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Agama itu bukan dengan pandangan. Bukan dengan pendapat. Tapi dengan dalil. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Lau kana ad-din bir-ra'i. Lakana asfalul qub awla bil masih min a'lah. Wa qad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala a'lal qub. Kata beliau, seandainya agama ini dengan pendapat, maka bagian bawah dari sepatu itu lebih pantas diusap daripada bagian atasnya. Tapi masalahnya saya telah melihat Nabi SAW mengusap bagian atas. Artinya kalau kita pikir, sepatu itu bagian bawah yang paling kotor. Seharusnya itu yang diusap, bukan bagian atas. Tapi Ali bilang, Nabi melakukannya bagian atas. Maka kita harus juga bagian atas. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika beliau berhaji, beliau berkata, inilah alamu annaki hajar. Dia berkata kepada Hajar Aswad, saya tahu kamu ini batu. La tadur wa la tanfa. Kamu tidak bisa memberikan manfaat kepada saya, tidak pula bisa memberikan bahaya. Tapi seandainya saya tidak melihat Rasul menciummu, saya tidak akan menciummu. Artinya dia lakukan karena Nabi lakukan. Bukan karena pendapat. Ini harus kita pahami bersama. Ini yang harus kita pahami bersama. Bahkan berkata Sahal ibn Hanif rahimah radhiyallahu ta'ala an, ya ayuhan nas ittahimu ru'yakum ala dinikum. Wahai sekalian manusia, tuduh pendapat kalian daripada agama kalian. Artinya kalau kita yang berpendapat, itu kita harus tuduh. Jangan sampai salah. Tapi kalau ada Al-Quran dan Sunnah, langsung kita bilang, ini yang benar. Jangan sampai ada di antara kita, kalau ada Al-Quran masih pertimbangan. Kalau ada hadits masih pertimbangan. Kalau pendapat, ini. Hati-hati, kita harus menimbang sesuatu dengan Quran dan hadits. Jangan dibalik, jangan timbang Al-Quran dan hadits sesuai dengan orang. Masa dia salah, itu kan kiai. Tidak boleh begitu. Kita harus timbang orang dengan Quran dan Sunnah. Orang itu benar atau salah, timbang dengan Quran. Ada Quran enggak? Ada hadisnya enggak? Itu yang diajarkan. Itu yang diajarkan kepada kita oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata, warawa aidon min hadithi Abi Hurairah. Dan diriwayatkannya juga dari hadits Abu Hurairah. Wasahahahu, dan dia sahihkan. Itu oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Walakin laisa fihi dzikrin nar. Akan tetapi tidak ada penyebutan neraka. Itu hadis tadi itu bukan hanya diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr saja, tapi juga diriwayatkan juga dari Abu Hurairah. Wa huwa fi hadits Muawiyah inda Ahmad. Dia juga diriwayatkan dari hadits Muawiyah di riwayat Imam Ahmad. Wa Abu Daud dan Abu Daud. Wa fihi, dan di dalamnya, annahu sayakhruju fi ummati qaumun. Tapi ada tambahannya. Bahwasanya akan keluar di tengah-tengah umatku sekelompok orang, tatajaru bihim tilkal ahwa. Mereka dijangkiti oleh hawa nafsu. Kama yatajarul kalabu. Bukan al-kalbu. Kama yatajarul kalabu. Kalau kalbu anjing. Kalau al-kalabu penyakit yang disebabkan oleh anjing. Bacaannya. Iya. Penyakit yang disebabkan oleh anjing. Gigit anjing menggigit. Orangnya sakit. Itu namanya penyakit al-kalab. Ada nanti orang di tengah umatku. Mereka lebih memilih hawa nafsunya. Sebagaimana al-kalab
penyakit hasil dari gigitan anjing menjangkiti sohibihi yang tergigit. Yang digigit memang tangannya, tapi seluruh badannya akan kena. Fala yabqa minhu irkun, tidak tersisa lagi satu urat pun. Wala mifsal, tidak ada satu persendian pun. Illa dakhalah, kecuali penyakit itu akan masuk kepadanya. Akan ada nanti orang yang seperti itu. Iya, yang lebih mementingkan hawa nafsu daripada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu hanya hiasan saja baginya. Hanya pemanis saja. Pemanis saja. Bukan menjadi dalil pokok. Yang menjadi dalil pokok adalah syekhnya. Oh kalau syekhku sudah bilang, itu yang benar. Tapi ini Qurannya, itu Quran, tapi ini syekhku. Itu hati-hati. Iya. Padahal syekhnya itu tidak menjamin surga. Kita sudah sampaikan hadis tadi. Ketika Nabi SAW mengatakan, kullu ummati sayadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ketika Nabi ditanya siapa yang tidak mau, beliau berkata, man ato'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Siapa yang taat kepadaku itulah yang masuk surga. Siapa yang tidak taat kepadaku itulah yang tidak mau masuk surga. Iya, yang lainnya tidak ada jaminan. Rasul saja. Dan beliau katakan waqad taqaddama qawluhu, telah lewat perkataannya, wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah. Dan orang yang mencari-cari dalam Islam sunnah jahiliyah, itu tidak dibolehkan. Itu tidak dibolehkan. Kemudian setelah semua itu, beliau menyampaikan bahayanya bid'ah. Bahayanya bid'ah. Ini kita ambil setelah sholat asar insya Allah. Ini kitab insya Allah tidak sampai 5 sesi. Karena kita dalam satu sesi panjang, bukan sejam. Alhamdulillah. Jadi paling akan bisa saja selesai sebentar atau besok pagi. Nanti setelah itu kita bisa menambah satu kitab pendek lagi. Insya Allah ta'ala. Tergantung besok kemudahannya. Insya Allah nanti kita melihat bagaimana sebentar kita bisa selesaikan dengan 3 sesi ini atau tidak. Insya Allah. Kalau tinggal sebentar, tinggal sedikit, maka besok itu tinggal kita selesaikan pagi, baru kita tambah lagi kitab lain insya Allah. Supaya kita lebih banyak memahami terkait dengan Islam. Kita cukupkan dulu sambil menunggu sholat asar. Kita istirahat kalau sudah ada yang mulai ngantuk saya lihat ini. Yang mau minum kopi silakan minum dulu. Iya, alhamdulillah. Supaya setelah asar kita mulai lagi kajian kitab Fadlul Islam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.